Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan kali ini di tugas 2 struktur data, tentunya bersama saya Rama, Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membahas persoalan tugas 2 struktur data. Untuk tugas 2 struktur data ini saya sudah membuat codingannya supaya waktunya tidak terlalu lama, dan juga saya akan menjelaskan hasilnya. Untuk codingannya sudah saya buat seperti ini, sudah saya rapikan sampai akhir. Nanti ini tinggal saya jelaskan saja. Kita lihat ke soal pada tugas 2 nomor 1. Buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut: nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, dan nilai 6. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort. Kemudian Anda analisa kinerja algoritma tersebut. Oke, baiklah. Saya mencoba menjelaskannya. Codingan yang telah saya buat pada baris 11 ini menunjukkan bahwa kelas yang dimiliki Java tersebut bernama merge sort Rama tugas 2. Pada fungsi untuk menggabungkan dua subarray, perintah ini merupakan fungsi yang bernama merge. Fungsi ini memiliki variabel input dan output yang seluruhnya bertipe integer. Nah, ini integer. Ada integer array, integer left, integer mid atau tengah, dan integer right akhir ya. Variabel tersebut adalah variabel r kurung siku yang merupakan variabel subarray untuk menyimpan rangkaian data yang akan diurutkan sebagai rangkaian data pertama, kemudian juga sebagai array untuk menampung hasil proses selanjutnya sebagai array kedua. Ini yang saya tandain berwarna biru ini. Selanjutnya variabel 1 yang menjadi variabel untuk indeks awal dari array pertama, dan variabel mid adalah indeks awal pada array kedua. Variabel right menjadi nilai indeks akhir untuk array kedua. Langkah awal algoritma merge sort adalah membagi dua rangkaian data awal. Dengan demikian, kita perlu mengetahui berapa jumlah indeks untuk array yang telah dibagi dua tersebut. Pada perintah selanjutnya, kita membuat array sementara. Array ini akan menampung data A0 dan A1. Untuk variabel L atau variabel left digunakan untuk menampung rangkaian data A0, dan variabel R digunakan untuk menampung rangkaian data A1. Subarray L ini mempunyai jumlah indeks N1, dan subarray R mempunyai jumlah indeks N2. Selanjutnya, menyimpan rangkaian data pada array A0 dan A1. Perhatikan bahwa terdapat dua perulangan for. Nah, di sini ini saya ketik salin data ke array sementara biar lebih jelas penjelasannya. Nah, kita perhatikan bahwa terdapat dua pengulangan for.
Ini ada dua pengulangan for, dimana for pertama untuk menampung array dari rangkaian data A0 dan akan disimpan pada array left. Untuk for kedua untuk menampung array dari rangkaian data A1 dan akan disimpan pada array right. Oke. Lanjut pada baris selanjutnya, kita gabungkan array sementara kembali ke array asli dengan cara mendeklarasikan untuk inisialisasi indeks pada subarray pertama, yaitu i0, dan subarray kedua yaitu j sama dengan 0. Sedangkan deklarasi pada baris di bawahnya merupakan deklarasi untuk inisialisasi indeks sementara pada subarray. Kita percepat saja. Sedangkan deklarasi pada baris di bawahnya merupakan deklarasi inisialisasi indeks sementara pada subarray. Oke, yang ini ya. Dengan perintah integer k sama dengan left. Misalkan telah diketahui isi dari indeks left dan right, maka masing-masing array tersebut akan ditampung pada array R kalau tidak salah ya. Pada baris berikutnya sebuah perintah perulangan while. While ini perulangan yang berhenti hingga diketahui bahwa nilai i lebih kecil dari nilai n1. Nah, ini nilai i lebih kecil dari nilai n1 dan nilai j lebih kecil dari n2. Variabel n1 merupakan panjang indeks untuk array left. Array left. Sedangkan variabel n2 merupakan panjang indeks untuk array right. Nih. Perulangan tersebut bertujuan untuk menampung array left dan right ke dalam array R. Nah, ini. Codingan berikutnya berada dalam perulangan while, sebuah perintah coding pengkondisian if. If ini yang memiliki tanda awal. Tujuan pengkondisian if adalah untuk memproses apakah array left lebih kecil sama right. Jika benar, maka array L akan disimpan pada array selanjutnya. Perintah i++. I++ ini adalah increment yang berfungsi sebagai atau menambahkan variabel i dengan angka 1. Proses increment tersebut berpengaruh terhadap perulangan while sehingga variabel i ini yang awalnya bernilai 0 maka sekarang akan bernilai 1. Baris berikutnya else yang merupakan perintah pengecualian dari perintah if. Nah, else ini adalah perintah pengecualian dari perintah if. Oke, lanjut. Pada perulangan while left array, ini yang melakukan perulangan hingga nilai i lebih kecil dari nilai n1. Nih, nilai i lebih kecil dari nilai n1. Kedua nilai tersebut merupakan nilai jumlah indeks. Selanjutnya, karena while merupakan sebuah perulangan, maka meningkatkan indeks untuk array left yaitu dengan perintah i++, meningkatkan indeks untuk array rk. Ini array rk. Sebenarnya array ini bisa disingkat ya, jadi arr. Oke. Jadi inilah yang dimaksud dengan perintah
K++. Proses menyalin dan meningkatkan indeks array tersebut dilakukan sampai nilai i lebih kecil dari n1. Begitu juga dengan write array, sama melakukan pengulangan hingga nilai j lebih kecil dari nilai n2. Oke, lanjut. Selanjutnya, fungsi utama yang mengimplementasikan merge sort. Fungsi ini bertujuan untuk mengurutkan rangkaian array dengan menggunakan algoritma merge sort. Pada fungsi sort terdapat 3 variabel integer. Nah, ini 3 variabel integer, yaitu integer array, integer left, dan integer right, yang berfungsi untuk menampung data subarray dan array utama, baik yang belum di sort maupun yang sudah di sort. Selanjutnya variabel 1. Selanjutnya pada variabel 1 yang merupakan indeks awal dari array, dan variabel r yang merupakan indeks akhir dari array. Pada baris selanjutnya sebuah main method dengan ciri utama yang terdapat coding main pada pendeklarasiannya. Nah, bagian isi main method ini terdiri dari deklarasi array bertipe integer. Selanjutnya perintah menampilkan teks array sebelum diurutkan, dan jangan lupa kita tentukan nilai untuk variabel nilai hingga nilai 1 hingga nilai 6 kita tentukan sendiri ya. Di sini saya menggunakan angka atau nilainya 15, 42, 3, 27, 14, dan 7. Selanjutnya perintah menampilkan teks array setelah diurutkan. Kita menggunakan perintah sistem out print line yang berfungsi untuk mengatur spasinya. Kita pakai print line sebagai keterangan bahwa array yang akan ditampilkan adalah array setelah disorting. Nah, ini. Berikutnya pemanggilan fungsi sort dengan memasukkan perintah sistem out print. Sistem out print value plus string titik koma. Jangan lupa setiap pembatas harus dikasih titik koma. Lalu kita tinggal memanggilnya dengan mengklik ini run project ya. Nah, inilah hasilnya. Array sebelum diurutkan dengan nilai yang saya masukkan tadi, dan ini hasilnya setelah diurutkan. Oke, ini hasil yang telah diurutkan. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut: nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, dan nilai 6. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort. Kemudian Anda analisa kinerja algoritma tersebut. Oke. Nah, untuk pengurutan menggunakan algoritma counting sort, saya sudah membuat codingannya. Nah, ini. Nah, pada counting sort ini sama seperti merge sort. Coding pada baris pertama seperti biasa menunjukkan bahwa kelas yang dimiliki Java tersebut bernama counting sort tugas 2. Pada baris berikutnya sebuah metode sort yang di dalamnya terdapat coding yang mengurutkan rangkaian data dengan menggunakan algoritma counting sort. Berikutnya kita masukkan ke dalam metode sort diawali dengan deklarasi variabel n.
kita deklarasikan dengan variabel n. Pada baris berikutnya terdapat perulangan for yang bertujuan untuk memberikan nilai 0 pada array count. Selanjutnya terdapat perulangan for untuk menjumlahkan data. Nah, ini. Ini untuk menjumlahkan data yang memiliki nilai atau data yang sama. Pada baris selanjutnya akan menemui perulangan for lagi yang di dalamnya terdapat perintah untuk menjumlahkan. Ada beberapa pengulangan for yang digunakan pada algoritma counting untuk menjumlahkan nilai data yang ada pada array count secara berurutan. Baris berikutnya merupakan pendeklarasian pembuatan objek. Nah, di sini saya tidak menggunakan angka, saya menggunakan karakter atau huruf lah yang memiliki nilai awal ditulis baris karakter yaitu D, A, E, C, B, F secara tidak berurutan. Pada baris pemanggilan metode ini, baris pemanggilan metode objek dengan parameter array R. Terdapat perintah menampilkan text array setelah diurutkan ke dalam layar komputer. Terakhir kita pemanggilan fungsi sort dengan memasukkan perintah system out free value plus string sama seperti perintah media sort tadi ya. Lalu kita klik run. Untuk hasilnya, nah jadi ini hasil runnya dari counting sort. Terus kita analisis kinerja algoritma dari merge sort. Kita kembali ke sini. Nah, analisis mengenai kinerja algoritma merge sort. Algoritma merge sort adalah algoritma divide atau conquer yang membagi array menjadi dua bagian, mengurutkan kedua bagian tersebut secara rekursif dan kemudian menggabungkan kembali kinerja algoritma. Untuk kinerja algoritma merge sort ini memiliki kompleksitas waktu yang sama di semua kasus karena proses pembagian dan penggabungannya konsisten. Untuk kompleksitas ruang ini memerlukan ruang tambahan sebesar untuk menyimpan elemen dari array yang dipecah. Adapun kelebihannya memiliki waktu komputasi yang konsisten untuk sebuah kasus. Algoritma yang stabil artinya tidak mengubah urutan relatif dari elemen dengan nilai yang sama. Dan adapun kekurangannya memerlukan ruang tambahan yang bisa menjadi masalah untuk array yang sangat besar. Lebih kompleks untuk diimplementasikan dibandingkan dengan algoritma sederhana seperti bubble sort dan insert sort. Sebenarnya untuk merge sort sangat cocok digunakan untuk mengurutkan data dalam jumlah besar yang membutuhkan waktu komputasi konsisten, meskipun membutuhkan ruang tambahan untuk penggabungan. Mungkin itu kelebihan dari algoritma merge sort. Jadi kita lanjut ke analisa mengenai counting sort ini. Yang pertama, waktu komputasinya. Untuk waktu komputasinya di mana n adalah jumlah elemen dalam array dan k adalah rentang nilai karakter. Jadi kompleksitas ruangnya memerlukan ruang tambahan untuk count array dan output array.
Adapun kelebihan counting sort ini, dia lebih efisien untuk menurunkan karakter jika rentang karakter terbatas, stabil, mempertahankan urutan elemen dengan nilai yang sama. Adapun kekurangannya, kurang efisien untuk data dengan rentang nilai karakter yang sangat besar atau tidak sebanding dengan jumlah elemennya. Terus terbatas pada tipe data yang dapat dihitung seperti karakter atau angka. Jadi yang cocok ataupun yang baik yaitu dengan menggunakan merge sort untuk kesimpulannya. Mungkin itulah penjelasan dari saya mengenai dua soal pada tugas 2 struktur data ini, dengan dua soal yang bagus sekali. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai merge sort dan counting sort. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah dalam menjelaskan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.